Hai semua, jadi aku Vita dari PPBP 5. Saya Jonathan dari PPBP 5. Saya Jenika dari PBB 5. Apa sih Kaizen ini harus dilaksanakan? Oke, jadi menurut aku kita sebagai pengguna kelas itu kan pasti mau ya kelasnya buat nyaman, buat tetap bersih, buat tetap terjaga gitu. Dan selama ini kita selalu pakai kelas itu bergantung sama kakak-kakak SLP nih untuk menjaga kenyamanan dan keamanan dan kebersihan segala macamnya itu. Padahal menurut aku sebagai pengguna dari fasilitas ini itu tuh penting banget loh buat kita tuh juga turut serta nih dalam menjaga dan membersihkan, pokoknya merawat kelas ini buat tetap nyaman lah digunakan kayak gitu. Nah, ya gitu sih. Jadi karena kelasnya memang harus bersih dan terawat, menurut aku itu gunanya Kaizen buat ada sekarang gitu. Apa saja yang sudah dilakukan untuk membuat kelas itu semakin bersih dan semakin ringkas? Kalau menurutku perubahan yang udah dilakukan oleh kelas kami udah banyak banget. Yang pertama itu misalnya dari kotak di belakang kelas itu awalnya tuh banyak barang-barang yang nggak ada namanya, banyak yang titip barang tapi nggak tahu siapa, nggak pernah diambil. Jadi kami merapikan kotak di belakang kelas agar semakin rapi. Terus juga kalau mau nyimpan barang sekarang harus pakai form supaya terdata siapa aja pemilik barangnya yang ingin menaruh barang di kotak belakang. Terus yang kedua juga di papan tulis kami tuh awalnya ada jadwal piket harian, tapi sekarang tuh kami udah ubah sistemnya supaya papan tulisnya terlihat lebih ringkas dan lebih rapi. Jadi kami buat sistemnya menjadi online. Jadi nanti dari si sekretaris akan share jadwal piket hariannya siapa aja untuk misalnya untuk doper, untuk tata tertib dan IT dan logistik. Juga kami juga merapikan di bawah PC itu kan ada locker, itu kami juga rapikan supaya barang-barangnya terrapi, terkoordinir. Barang-barang yang udah kelas kami nggak perlukan juga kami kembalikan ke DPP. Jadi lebih efisien juga penggunaannya. Juga podium kan sekarang mejanya udah diganti, kami juga merapikannya supaya menjadi lebih ringkas. Untuk sistem masih kami ke toilet juga diubah. Jadi yang awalnya talinya itu terlalu panjang kan, kalau kami mau izin ke toilet, kartu toilet itu terlalu panjang. Tapi sekarang kami udah ubah sistemnya tuh tetap pakai kartu tapi talinya pendek. Jadi kami menggunakannya juga gampang, cuma tinggal dibalik gitu. Apa saja yang kamu sudah alami sejak adanya Kaizen? Yang paling berimpact itu ketika kita terapin piket ya. Kalau kita terapin piket pertama kali itu mulai kelihatan kalau kelas itu lebih rapi. Terus anak-anak juga mulai rajin nih buat ngelakuin piket ini. Jadi mereka ada tumbuh kesadaran juga bahwa sebenarnya kelas ini punya bersama. Jadi mereka harus saling juga untuk ngejaga kebersihan, kerapian, dan juga bagaimana hal-hal yang sudah mereka lakuin tadi itu bisa memberikan impact yang besar juga buat sesama. Itu sih. Apakah piket kelas itu membebani anak kelas? Menurutku piket nggak membebani anak kelas, soalnya juga dari kami semakin aware kalau kan piketnya tujuannya baik untuk merapikan. Jadi ini juga bermanfaat untuk kami semua, di mana kami jadi semakin rapi, semakin rajin untuk melatih kedisiplinan kita juga. Jadi menurutku itu hal yang bagus. Efektif nggak sih Kaizen ini untuk keberlanjutan kelas kita? Menurut saya sangat efektif ya, karena kalau kita lihat dari teman-teman yang sudah ngelakuin piket dan juga kebersihan yang lain-lain, kita bisa lihat kelas juga semakin rapi. Terus kemudian juga penataan barang-barang itu juga semakin tertata. Teman-teman lebih banyak juga yang menggunakan loket yang sudah disediain oleh pihak BLI juga. Jadi teman-teman lebih banyak nyimpen barang di sana nih dibandingin nyimpen barang di bagian belakang kelas ini. Terus kalau nanti bisa dilihat juga sekitar kelas, teman-teman lebih banyak aware akan kebersihan kelas. Mereka juga udah nggak naruh sampah di laci juga. Jadi teman-teman yang bakal ngebersihin kelas lebih gampang juga itu ke depannya.